Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan di abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah, dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya, Buddha, dan dinasti Shailendra, Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Dinasti penguasa Kerajaan Mataram kuno dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian pada abad ke-8, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkara. Di pemerintahan putranya inilah terjadi perpecahan di Kerajaan Mataram kuno, yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra mulai memimpin Kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 M. Bahkan di dinasti inilah Kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaan. Selain itu, dinasti Shailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramawardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Dinasti Isyana Empu Sindok pada tahun 929 M memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, juga dilakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medan dengan Empu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkuasa dalam kurun waktu yang cukup lama. Bahkan dipimpin oleh 3 dinasti yang berbeda. Selain itu, kerajaan ini juga tercatat pernah melakukan pemindahan ibu kota kerajaan yang semula di Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Berikut ini raja-raja dari Kerajaan Mataram kuno. Jawa Tengah 1, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 sampai 760 M. 2, Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 78 M. 3, Sri Maharaja Rakai Panunggalan Dharma Tunggal 780 to 800 million. 4, Sri Maharaja Rakai Warad Indra Shailendra 800 to 820 million. 5,
Candi Bima II, Candi Kalasan III, Candi Pelausan IV, Candi Prapadan V, Candi Sewu VI, Candi Mendut VII, Candi Pawon VIII, Candi Puttadewan IX, Candi Sema X, Candi Surkandi XI, Candi Borobudur, Prasasti I, Prasasti Kambal II, Prasasti Kalasan III, Prasasti Matiasi IV, Prasasti Kuro. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram kuno, antara lain: 1. Bencana alam. Kerajaan Mataram kuno berada di daerah yang rawan bencana alam, terutama letusan gunung berapi. Salah satu gunung yang berdampak besar pada keruntuhan kerajaan ini adalah Gunung Merapi. Menurut beberapa sumber sejarah, letusan Gunung Merapi pada tahun 928 M menyebabkan kerusakan parah pada candi-candi dan permukiman penduduk. Lahar panas dan abu vulkanik menimbun sebagian besar wilayah kerajaan dan mengganggu aktivitas pertanian. Akibatnya, banyak penduduk yang meninggal atau mengungsi ke daerah lain. Kedua, perebutan kekuasaan. Selain bencana alam, faktor internal yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno adalah perebutan kekuasaan di antara para keturunan raja-raja. Kerajaan Mataram kuno terdiri dari dua dinasti besar, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya menganut agama Hindu, sedangkan dinasti Shailendra menganut agama Buddha. Kedua dinasti ini sering bersaing dan saling menyerang untuk merebut tahta kerajaan. Konflik ini memuncak pada masa pemerintahan Raja Balitung 898–910 M yang merupakan keturunan dinasti Sanjaya. Raja Balitung mengusir para pendeta Buddha dari istana dan mencoba mengembalikan pengaruh Hindu di kerajaan. Namun, tindakan ini menimbulkan perlawanan dari para penganut Buddha, terutama dari dinasti Shailendra. 3. Pemindahan pusat kerajaan. Faktor lain yang menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram kuno adalah pemindahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pemindahan ini dilakukan oleh Raja Empu Sindok 929–947 M yang merupakan keturunan dinasti Sanjaya. Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena alasan keamanan dan strategi. Namun pemindahan ini juga menimbulkan akibat negatif bagi kerajaan. Pertama, pemindahan ini menyebabkan terputusnya hubungan dengan wilayah-wilayah di Jawa Tengah yang masih setia kepada Kerajaan Mataram kuno. Kedua, pemindahan ini membuat kerajaan menjadi rentan terhadap serangan dari kerajaan-kerajaan lain di Jawa Timur, seperti Kerajaan Medang Kamulan dan Kerajaan Kahuripan.